untuk free pasti dari orang siber. Dan itu tujuan dari gerakan orang siber Indonesia ini untuk menciptakan Indonesia Sadar Siber tadi yang kita ketahui lah, entah keluarga kita atau misalkan di grup WhatsApp itu banyak sekali yang kurang mengerti, kurang paham, banyak ketipu, banyak apa. Nah, ini dimulai dari Python ya. Mungkin nanti menjelaskannya lebih ke yang dulu pernah viral ya, Mas Wono, tentang bot Shopee itu ya, kalau nggak salah, atau yang lain ya, kalau tidak salah. Nah, mungkin sambil tentang itu juga, kebetulan nih dari Gerakan Orang Siber Indonesia, selain ada acara ini juga, nanti ada acara bootcamp gratis nih. Mungkin saya izin untuk share sedikit, Mas. Bootcamp juga ada Python-nya, nggak apa-apa ini, Mas, sebentar. Boleh Mas, boleh. Siap. Nah, oke. Sudah terlihat, Mas? Sudah Mas. Nah, kami dari Gerakan Orang Siber Indonesia juga membuat acara bootcamp, dan sekarang sudah ada 1.000 partisipan yang juga ini juga bekerja sama tentunya dengan PyAuto ID juga di sini. Nah, ini untuk daftarnya itu cukup mudah. Daftarnya bisa di pendaftaran ini ya, orangsiber.com/project, atau di sini kita klikkan ya orangsiber.com. Nah, nanti daftarnya bisa di sini, lalu mengisikan data diri, dan nanti setelah itu yang materinya yang dipelajari ada HTML, CSS, JavaScript, SQL, Node.js, dan juga Python nih. Mungkin nanti sebelum masuk ke PyAuto ID nanti ada baiknya belajar dasarnya juga ya, Mas. Karena mungkin Mas Nuno yang setuju ya. Betul. Ya, Mas Erja. Nah, ini nanti bisa daftar di sini ya. Iya. Oke. Betul Mas, betul. Ini mengisikan data, nanti dapat akun pro dari Proget juga, kebetulan. Oke. Nanti kalau ada yang bertanyakan, mungkin bisa di grup PyAuto atau di grup Orang Siber. Karena ini yang merintis semua acara ini ya semua komunitas yang terlibat dan semua media partner yang terlibat dan sponsor yang terlibat, termasuk Proget juga. Oke, mungkin seperti itu Mas, tetap semangat, dan mungkin kadang saya mungkin satu hal ya Mas. Kadang orang-orang menonton webinar itu hanya karena sertifikat. Mungkin nanya ini ada sertifikatnya nggak? Mungkin itu salah banget. Justru kita harus misalkan cari-cari webinar mungkin karena ilmunya gitu. Kalau saya bilang ini materinya sangat bagus dan agak jarang, saya bilang ini agak sadis gitu materinya, yang lumayan gitu. Agak jarang dibahas di webinar, dan jangan sampai nonton setengah-setengah, ini harus sampai akhir. Mungkin seperti itu aja Mas dari saya. Mari kita ciptakan Indonesia Sadar Siber, khususnya melalui Gerakan Orang Siber Indonesia ini. Terima kasih Mas Erza. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dendi atas 1000 katanya. Ya, seperti yang Mas Dendi bilang tadi, ya, intinya ilmu itu adalah investasi yang paling berharga Mas ya. Jadi mungkin kalau berharapnya sertifikat, ilmunya nggak nyangkut, sayang banget gitu kan. Oke, mungkin bisa lanjut ke sebelumnya kita mungkin agak kenalan dulu nih sama yang ngisi Autobinar kali ini, Bang Uno ya, alias Suseno. Beliau ini saat ini tinggal di Bekasi Bang ya, warga Bekasi nih. Bekasi. Hidup Bekasi. Oke, Bang Uno ini saat ini bekerja sebagai test engineer di Tencent Bang ya, Tencent Music Entertainment. Nah, sebelumnya beliau juga pernah jadi software quality assurance di MNC Group dan sebagai lead QA di BitTalk Bang ya, kalau nggak salah. Sebagai lead QA dan operation untuk BitTalk Indonesia. Oh ya gitu. Dan juga beliau ini juga aktif YouTube nih, nge-YouTube. YouTuber juga nih Bang Uno. Channelnya apa namanya Bang? Ide Jongkok ya? Mungkin Iya. dapat inspirasinya pas lagi jongkok apa gimana itu? Iya betul. Siap. Emang benar. Oke. Mungkin Bang Uno bisa langsung aja dimulai untuk sesi inti dari Autobinar ini Bang. Silakan Bang, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, Assalamualaikum. Halo semuanya. Selamat apa nih? Selamat malam ya. Suara saya jelas kan ya? Semoga jelas. Oke, kesempatan kali ini, saya lupa ini bukan YouTube. Jadi ada interaksi dua arah. Biasanya kan kalau YouTube searah doang ya. Ya, pada kesempatan kali ini terima kasih saya udah dikasih tempat nih untuk sharing kepada orang cyber. Mas Dendi, terima kasih. Terus teman-teman juga yang dari PyAuto ID. Terima kasih.
udah mau ikutan, udah mau datang, udah mau dengerin kita ngoceh di sini. Nah, oke. Sekarang kita mau ngapain sih sebenarnya, Bang ya? Sebenarnya kita itu mau bahas tentang web automation, atau kalau di judulnya kan fundamental Selenium Python. Nah, sebenarnya yang mau dibahas tuh apa sih? Ini orang mau ngapain sih? Sebenarnya kan gitu ya. Ini aku share aja sedikit PPT-nya. Oke. Ya, kelihatan ya di layar? Belum Bang, belum muncul Bang. Belum muncul. Oke, sabar. Nah, Udah? sip, udah. Oke, udah masuk. Ya, judulnya Web Automation with Selenium Python ya. Fundamental Selenium Python. Jadi sebenarnya kita ini mau bahas apa sih? Di sini kita lihat kita mau bahas introducing what web automation is. Jadi web automation itu apa? Terus kita bakal sharing basic knowledge-nya dulu. Web automation itu menggunakan apa? Kita akan menggunakan framework yang namanya Selenium. Selenium itu benda apa sih? Kita perlu tahu juga kan nih makhluk apa, dari mana, asal-usulnya dari mana, kita perlu tahu juga. Terus Selenium ini jalaninnya gimana sih? Kita di sini pakai bahasa pemrograman, itu salah satunya adalah Python kalau orang sini bilang mah ular ya. Jadi di sini kita untuk pemula, jadi batasannya nih ya, kita ini untuk pemula, web practitioner, entah dia itu web developer atau ya pengguna web atau web administration segala macam kan. Sama sebenarnya utamanya Selenium ini dipakai untuk seorang software tester kayak gitu. Lanjut ya. Jadi sebenarnya web automation itu apa sih gitu kan? Sebenarnya itu adalah bahasa gampangnya adalah kita mau jalanin sebuah website atau buka website atau buka apa ya? Yang buka sebuah web application. Contoh lah e-commerce atau buka Google atau buka Facebook. Tapi kita ngandelin software robot. Jadi yang jalanin, yang buka itu bukan manusia lagi. Kalau kita kan standarnya adalah misalnya, oh ya udah kita buka browser, kita masukin nih alamat webnya apa, terus kita enter, nanti kebuka halamannya, kayak gitu kan, terus kita baru interaksi entar itu login atau klik apa. Tapi itu kita lakuin kan secara manual. Kalau web automation itu kita lakukan secara otomatis sebenarnya. Jadi kita cuma pencet doang nih, running, ceklek, udah dia bakal buka webnya, dia bakal login, dia bakal apa, seperti itu. Nah, yang lagi marak sekarang, nggak sekarang kali ya, mungkin kemarin-kemarin yang lagi marak nih, makanya sampai ada beberapa orang yang tiba-tiba masuk ke grup, tiba-tiba nanya, ini gimana caranya segala macam. Itu adalah apa kemarin itu namanya? Bot. Dengan adanya bot flash sale. Kalau nggak salah, saya sempat dengar-dengar tuh, Bang, cara bikin bot flash sale gimana sih? Kayak gitu. Bot flash sale di salah satu e-commerce. Ya, e-commerce-nya itu saya nggak mau sebutin apa, yang jelas warnanya oranye. Jadi orang-orang pakai, nah web automation-nya itu untuk si e-commerce flash sale, yang ada di flash sale ini kan kadang-kadang kan kita buru-buruan ya, misalnya ada flash sale nih jam sekian, tanggal sekian. Flash sale-nya harganya bisa yang bisa 1 juta jadi 1 rupiah kan, bisa aja kayak gitu kan ya. Nah pas kita login, kok kalah sih, kok kita nggak dapet sih, kok kita udah kehabisan barangnya sih. Itu kan ada yang bilang, oh ini permainan di belakangnya segala macam. Sebenarnya enggak, bisa jadi enggak gitu. Bisa jadi ya emang kita kalah dulu aja, teman kita lebih cepat atau lawan kita lebih cepat. Nah,
ada beberapa orang yang gunain namanya itu bot flash sale. Bot flash sale itu apa? Sebenarnya itu script kebanyakan scriptnya itu pakai Python. Jadi dia gunain script ini, terus ya udah bisa masuk login, terus beli barangnya, nggak beli langsung sih, tapi biasanya masukin ke chart, terus tinggal tunggu proses COD atau apa segala macam. Itu udah bisa menangin pakai script itu. Nah, scriptnya itu biasanya adalah Selenium gitu. Oke. Jadi itu web automation ya, salah satunya. Nah, web automation sendiri sebenarnya ada beberapa kegiatan dari web automation itu. Pertama, yang sebenarnya yang paling pertama itu adalah automation testing. Jadi sebenarnya yang gunain Selenium itu atau yang gunain web automation framework lainnya gitu. Pertama itu tujuannya itu untuk automation testing. Jadi untuk testing web aplikasi kita ini jalan apa enggak, atau ini ada masalah atau enggak, ada bug-nya atau enggak. Sebenarnya utamanya itu web automation itu ya untuk automation testing. Nah, framework itu macam-macam. Kalau kita sini bahas Selenium Python, ada yang Selenium kan macam-macam ya. Nanti kita bahas di belakang ya. Ada yang pakai apa, ada yang pakai apa, ada yang pakai apa. Automation testing itu apa sih, Bang? Iya, jadi kita jalanin tes ke sebuah web app atau sebuah website dan dijalankan secara otomatis. Kenapa otomatis, Bang? Kenapa nggak manual? Namanya suatu pekerjaan itu kan dilakukan berulang-ulang ya, dan juga namanya testing itu kita bakal tes banyak macam. Nah, itu nggak cuma satu hal doang, nggak cuma kita tes login doang atau segala macam. Nah, itu kegiatan yang berulang, yang banyak, yang segala macam teknik bengeknya itu kalau dilakuin secara manual bisa, tapi kalau ada yang lebih cepat dan lebih akurat, itu lebih baik kan. Jadi si testernya bisa kerjain yang lain, explore yang lain. Nah, itu fungsinya si Selenium Python. Fungsinya itu sebenarnya automation testing. Yang kedua itu untuk web scraping. Nah, teman-teman udah pada tahu web scraping itu apa? Scraping. Scraping itu apa ya? Gambar kalau dijelasin, ini ada sebuah website terus atau sebuah situs atau apa, di dalamnya ada informasi, kita mau ngambil informasi tertentu, misalnya kita nge-Google apa? Nge-Google kita mau tahu harga VGA sekarang tahun sekian, merek ini sekian berapa gitu. Lalu di list, nah listnya itu kalau kita kan biasa nyari nih nge-Google VGA, VGA lagi mahal ya. Google VGA misalnya RTX berapa gitu kan, nanti dia lihat harganya sekian. Nah, dengan web scraping ini kita cuma cukup jalanin script Selenium-nya, nanti datanya langsung berupa file dan atau mungkin berupa tabel. Jadi ada mereknya ini, harganya segini, tanggal pembuatan tanggal up-nya segini, segala macam. Nah, itu web scraping. Jadi kita cuma ngambil data yang emang kita inginkan aja. Kayak gitu. Itu bisa untuk web scraping. Nah, selanjutnya itu administrative work. Maksudnya gini, teman-teman di sini ada yang kerjanya sebagai admin atau yang kerjanya itu web base atau di browser misalnya. Apa ya? Misalnya datanya itu, dia masukin input data, dia narik data itu dari web, dan itu berulang, repetitif. Kalau dulu tuh, waktu saya kerja di sebuah sosial platform yang bentuknya lebah, itu kita ada bagian operationnya. Bagian operationnya itu dia kerjanya itu setiap hari ngecekin akun satu-satu, ada yang bermasalah apa enggak, di ban, dikasih warning atau segala macam. Nah, itu selama 24 jam itu kerjanya kayak gitu, walaupun ada shift-nya. Dan itu sangat capek. Nah, dengan adanya web automation, sebenarnya itu memudahkan si penggunanya atau si pekerjanya itu
ya udah tinggal jalanin scriptnya, nanti yang ngecekin atau yang input si automationnya. Itu salah satu contoh dari penggunaan web automation. Atau yang lainnya lagi, ini ada untuk security testing. Nah, itu bot tadi udah saya sebutin ya, yang flash sale tadi. Ada juga ya untuk security testing. Security testing itu kayak gimana, Bang? Misalnya gini, kita bikin script Python menggunakan Selenium. Misal kita mau testing web kita bisa dijebol apa enggak ya, atau mungkin web kita itu kalau di input secara banyak, secara acak, atau istilahnya itu apa kalau di dunia ethical hacking ya, kita kasih brute forcing menggunakan Selenium, itu bisa. Itu untuk security testingnya. Jadi misalnya aku punya data nih, data acak, username sama password dicoba-cobain gitu, di loginin, itu sebenarnya bisa dilakuin kayak gitu, dan lain-lainnya. Jadi penggunaannya itu luas. Selama ini kan kita tahu Selenium Python itu ya cuma buat testing doang, tapi sebenarnya penggunaannya luas gitu. Bang Dav tadi ngemeng mulu, Selenium tuh apa sih gitu kan? Apa sih Selenium? Kelamaan ngemeng tadi di depan. Jadi Selenium itu coba cek aja. Ini ada alamatnya. http www.selenium.dev. Sebelumnya sebenarnya alamatnya buka ini nih. Tapi ini dibuka aja. Nah, kita buka bareng-bareng. Selenium.dev. Kelihatan ya di layarnya? Selenium automates browser. Jadi ya udah, dia bakal otomasi si browser. Kayak gitu. Jadi, nah ini udah sebutin nih. Utamanya automating web application untuk tujuan testing. Jadi sebenarnya Selenium itu ya tujuan utamanya itu untuk testing yang tadi aku udah sebutin di awal ya. Dan sebenarnya tidak ada di limit untuk apa penggunaannya, itu bisa. Gitu. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin sejarah, Selenium itu pertama kali diinisiat sama bapak-bapak, namanya Pak Jason Huggins. Aku nggak tahu ini nyebutinnya benar apa enggak, tapi Jason Huggins di 2014. Di 2014 itu dia bekerja di TUFWorks di Chicago. Nah, dia itu kerja di TUFWorks ini kalau sekarang itu dia itu macam tech consultant di Chicago. Dia itu tugasnya ya itu bikin web segala macam, dan saat itu si Bapak Jason ini cerita sedikit ya. Si Bapak Jason ini bikin lagi ada project tentang time and expense application. Jadi kalau sekarang itu ibaratnya kayak yang banyak iklan tuh, monday.com segala macam tuh. Nah, itu yang time management segala macam tuh. Dia itu 2004 lagi bikin itu. Nah, dia lagi bikin lagi mikir gimana sih cara testingnya nih. Nah, karena dia itu basicnya si aplikasinya itu kalau nggak salah basicnya CMS-nya Python, Platoon kalau nggak salah. Nah, dia bikin namanya JavaScript Test Runner 2014. Di 2014. Bersama teman-temannya lah. Nah, dia mulai bikin di 2006, ini 2004 sorry tadi. 2006 atau 2005 dia mulai ngobrol-ngobrol sama temennya untuk ngebuka peluang gimana caranya bikin open source untuk testing. Nah, muncullah namanya Selenium di 2007. Selenium ini dia kebetulan si Pak Jason ini pindah ke Google. Jadi si Selenium ini mulai dikembangkan. Muncul juga di Jepang namanya Selenium IDE. Nah, tapi yang kita mau bahas di sini kan Selenium sebenarnya ada 3 ya. Selenium itu ada 3, ada Selenium WebDriver, Selenium IDE, sama Selenium
apa satu lagi? Grid kalau nggak salah. Ya, kalau WebDriver itu yang kita bahas nanti untuk web automation, Selenium IDE itu web automation juga, cuman dia bentuknya IDE, dia nggak kita, jadi dia itu sistemnya recording, jadi kita record nanti dia jalan sesuai apa recording kita. Kalau sekarang ibaratnya kayak makro kayak gitulah ya. Lalu ada Selenium Grid. Selenium Grid itu bentuknya server base, dia itu untuk jalanin Selenium secara paralel kalau nggak salah kayak gitu. Nah, Selenium sendiri yang kita bahas ini kan Selenium WebDriver ya. Dijalaninnya itu berbagai bahasa, nggak cuma satu. Jadi kalau misalnya kita bahas soal Python ya. Jadi sebenarnya Selenium ini bahasanya banyak, bisa dijalanin banyak. Ada Java, ada C#, ada Ruby, ada JavaScript, dan ini saya juga baru tahu ternyata bisa dijalanin di Kotlin. Baru baca sih sebenarnya. Oke, saya kecepatan nggak sih ini ngejelasinnya? Ceritanya kecepatan nggak? Aman Bang, aman. Aman ya, aman. Oke. Jadi kita batasinnya itu, kita bakal batasin, kita ngomongin Selenium, tapi dengan bahasa, kita pakai bahasa yang ini ya. Kita nggak ngomongin ini, kita nggak ngomongin ini, kita nggak ngomongin ini, nggak ngomongin ini, nggak ngomongin ini. Jadi kita coba ngomongin Selenium pakai bahasa Python aja. Kayak itu. Nah, selanjutnya. Oke, installation and preparation. Nah, kan kita udah kebanyakan ngemeng nih. Tadi ceritanya gimana, kita mau cara mulainya, cara makainya itu gimana sih Bang gitu kan. Cara pakai Selenium tuh kayak gimana sih? Jadi, apa aja yang harus kita siapin? Apa aja? Pertama, kita siapin PC. Iya dong. Atau laptop lah. OS-nya, apa yang ada OS sekarang? Ada Windows ya? Windows bisa. Windows 10 bisa. Oke. Di sini ada yang pakai Linux. Pakai Linux bisa. Ada yang pakai mungkin yang punya rezeki lebih gitu. Ada yang pakai Mac, Apple Mac. Ini juga bisa. Tapi karena saya pengguna biasa ya, yang PC-nya ini Windows 10 baru update kemarin. Jadi saya bakal ceritainnya itu pakai Windows 10. Oke, jadi teman-teman yang pakai Linux silakan, yang teman-teman yang pakai Mac atau MacBook atau ya itu silakan juga. Oke. Nah, terus apalagi sih Bang yang kita siapin? Yang perlu disiapin, kita harus install namanya Python. Python, ini diinstal. Installnya gimana? Nah, ini dia. Install Python tuh di mana? Di sini. www.python.org. Wah, coret-coretan lupa dihapus. Hapus dulu deh. Ya. Teman-teman bisa bisa download dulu, yang belum punya Python download dulu aja di python.org. Nanti sini cari download. Sekarang itu Python-nya udah 396. Kayaknya saya juga butuh di-update sih. 396. Kita update dulu ya sekalian. Buat teman-teman yang di rumah, kalau emang mau langsung praktekin bisa, ayo sekalian. Oke nih, Python 396. Nah, benar kan belum di-upgrade?
Nanti kalau buat teman-teman yang baru banget install Python, jangan lupa, kan kalau ini yang udah di-upgrade ya. Kalau yang baru, jangan lupa pas klik install, di sini tuh kayak ada kotak kecil. Dia kalau nggak salah tulisannya add to Windows Pad. Itu jangan lupa dicentang. Kalau nggak dicentang, kita bakal repot sendiri. Kenapa repot? Karena kita harus masukin instalasi Python-nya ke Windows Pad secara manual. Windows Pad. Oke, ini kita upgrade dulu ya. Kita upgrade. Python-nya 396. Oke. Agak lama. Sabar. Sambil baca chat dulu. Saya baru Python 390 itu harus update ya? Nggak apa-apa, 390 juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi kalau perlu diupdate, update aja dulu. Oke. Installing dulu. Ya, masih lama. Tunggu. Selanjutnya apalagi sih yang disiapin? Python lagi kita install. Kita perlu siapin text editor. Teman-teman biasanya pakai text editor apa? Kalau di sini kita pakai, kalau saya sih pakai Visual Studio Code, atau ada yang pakai, tahu ini, PyCharm. Ada yang, oh enggak bang, saya orangnya Linux banget, jadi pakainya Nano. Silakan, pakai Nano boleh. Mantap. Oh, saya Linux banget bang, pakainya Vim, boleh. Silakan. Apa lagi? Oh, saya orangnya minimalis gitu kan. Saya pakainya Notepad. Boleh, bebas. VS Code, PyCharm, Nano, Vim, Notepad, ada pakai Atom, ada pakai Sublime, bebas. Asal instalasi dependensi sebenarnya. Oke, terus cek dulu. Mestinya sih udah nih cancel nih. Oke, setup was successful. Oke, ini dihapus dulu. Dihapus dulu. Nah, ini successful, udah close aja. Kita cek dulu. Kita buka command prompt. Kalau saya pakai Windows, jadi saya pakai buka command prompt Windows. Kelihatan nggak di sini? Kalau nggak kelihatan, saya gedein. Ya, segini deh kelihatan ya. Kita cek dulu Python-nya. Jangan ngecekin. Python buat yang pakai Linux atau pakai Mac, biasanya kalau pakai MacBook itu Python-nya udah ada. Cuman kadang-kadang Python yang di dalamnya itu Python 2. Jadi pastiin dulu Python ketiknya Python 3 kalau yang pakai Linux atau pakai MacBook. Kalau pakai Windows harusnya ketik Python doang udah beres. Nah, lihat di sini. Ini udah versi yang baru ya, tadi 396. Udah masuk. Ini udah masuk si IDE Python-nya. Kita perlu exit dulu. Oke, kita clear. Clear sih. Selanjutnya kita perlu cek install. Kita perlu install namanya Selenium.
cara install di Python tuh gimana sih Selenium? Ketika gini, pip spasi install spasi Selenium. Udah beres, tinggal di enter. Nah, kebetulan punyaku udah yang paling update nih, versi 3.1.141 ya. Ini berarti udah. Atau cara lain misalnya mau tahu Selenium kita udah masuk atau belum, atau ketika pip spasi list di enter. Wow, banyak banget. Ini ada Selenium 31 versi 3.141. Oke. Oke. Udah. Selanjutnya gimana nih, Bang? Python-nya udah ada. Selenium-nya udah install. Sebenarnya ada satu hal lagi yang perlu kita siapin. Namanya web driver. Kita perlu install web driver. Web driver itu apa? Ya, driver untuk jalanin browser yang mau dites. Nah, si Selenium ini browsernya tuh bisa macam-macam. Nah, browser yang bisa dijalanin sama Selenium itu diantaranya adalah itu satu itu Chrome. Teman-teman sini pada pakai Chrome kan? Nah, saya sih enggak. Chrome saya pakai buat testing doang. Tapi sehari-hari biasanya pakai Firefox. Mozilla Firefox. Ada. Atau kalau yang pakai saya anaknya gaul, Bang. Pakainya Safari di MacBook. Oke, sip. Safari juga ada. Atau saya anaknya minimalis banget. Saya pakainya Edge. Ada. Saya anaknya jadul banget. Saya pakai IE. IE-nya udah nggak disupport. Tapi ini ada sebenarnya. Tapi IE-nya udah nggak disupport. Kalau Chrome, kita perlu install namanya Chrome Driver. Kalau Firefox, namanya itu Gecko Driver. Gecko, oke. Gecko Driver. Safari ada, Edge ada, Internet Explorer, oke. Ini kita perlu pakai ini untuk install Chrome. Jadi di kesempatan kali ini kita pakai Chrome Driver ya. Kita pakai Chrome Driver. Cara ngambilnya gimana, Bang? Cara downloadnya gimana? Gampang. Kita buka browser, cari ketik aja Chrome Driver. Google aja. Nih, paling atas. chromedriver.chromium.org. Ini kita klik. Nah, waduh, ketikannya bahasa Inggris semua. Nah, di sini ada all version available in download. Ada last stable release, ada latest beta release. Terus kita pakainya yang mana, Bang? Samain dulu sama versi Chrome yang kita punya. Sekali lagi, samain dulu sama versi Chrome yang kita punya. Cara ngecek gimana? Ya buka Chrome-nya tuh. Buka Chrome, Google Chrome. Kita buka, di sini nih biasanya ada nih. Kok di sini? Di sini di pojokan nih. Cari setelan. Ih, orang Indonesia banget setelan. Cari tentang Chrome. Ini ada Google Chrome. Ini adalah Google Chrome versi terbaru, versi 91.0.447. Nah, ingetin, versi 91. Nah, kita cari Chrome driver-nya versi 91. Nah, ini dia. Harus disamain ya. Jadi jangan sampai kita punya Chrome driver itu lebih lawas dibandingin dibandingin Chrome yang kita punya. Ya takutnya ya udah nanti kita jalanin, kok nggak jalan, Bang. Biasanya tuh, Bang, kok Chrome saya nggak jalan, Bang, nggak kebuka, Bang. Ya, terus ada error ini nih, ya iya Chrome drivernya nggak cocok. Kayak gitu.
Nah, nanti ada list directory kayak gini. Karena saya pakai Windows, pakainya yang ini ya, Chrome driver Win32. Bang, tapi Windows saya 64 bit. Nggak apa-apa, yang penting pilih yang Windows. Jangan pakai yang Mac atau yang Linux. Nggak bakal jalan. Pilih yang Win32. Kalau pakai Windows, kalau pakai Linux, Linux 64. Kalau pakai Mac, pakai yang Mac 64. Klik ini. Dia minta di-save. Oke. Udah ke-download. Oke. Open folder. Nah, nanti yang udah di-download tadi berantakan. Misalnya saya taruh di desktop. Misal, tapi jangan taruh di benar-benar taruh di desktop ya. Oke, ini PPT-nya. PT-nya kecilin dulu. Ya, ini. Ini misalnya kita ekstrak dulu. Zip. Ekstrak here deh. Iya. Nah, ini ada Chrome driver. Ini bentuknya .execute, .exe. Ini misalnya kita cut, kita taruh di mana ya? Kita taruh di misal kita taruh di sini, folder ini, Chrome driver, paste sini. Misal gitu, nggak usah di refresh, sayang, baru di update soalnya. Nah, ini udah sampai sini gimana lagi Bang? Nah, kita perlu, kalau tadi Python juga udah kita install, udah kita taruh di Windows Pad. Si Chrome driver-nya kita perlu install juga, kita perlu taruh di Windows Pad. Caranya gimana? Search aja di sini. Tulis aja pad. Nah, nanti ada edit the system environment variable. Jadi klik. Ini kalau Windows ya. Kalau Linux, kapan-kapan saya kasih tahu. Environment variable. Ini klik. Nah, ini ada dua. Pilih yang system variable. Cari bagian pad. Nah, ini klik 2 kali. Nah, masukin ke sini, kasih new. Kan tadi foldernya di sini ya. Nih, di sini nih. Ini kita copy alamatnya. Kita copy, taruh di tadi new, taruh di sini. Udah, tinggal oke. Kalau saya sih udah ada nih. Ya, tinggal oke gitu. Double jadi. Jangan double. Nih ya, saya udah ada sini. Tinggal di oke, terus di oke. Oke lagi. Udah, beres. Udah masuk tuh Chrome driver-nya. Cara ngeceknya gimana Bang? Nah, cara ngeceknya gini. Cara ngeceknya, kita butuh buka text editor. Tadi siapa yang pakai VS Code? Kita buka VS Code-nya. Nah, tadi dulu. Buat yang pakai VS Code, ini ada trik lagi nih. Jangan sampai kelupaan. Kalau yang pakai VS Code, nah, klik bagian extension, ini yang kotak-kotak ini. Pastiin extension untuk Python-nya udah keinstall. Oke. Klik yang kotak ini. Extension yang ini udah keinstall. Yang ada tanda bintang Python. Emang kalau nggak keinstall gimana Bang? Kalau nggak keinstall ya repot sendiri. Biasanya suggestion text-nya nggak keluar. Python linternya nggak jalan. Jadi pas kita running dia nggak running script-nya dia nggak ada aja errornya kayak gitu. Jadi install dulu extension Python. Ini udah keinstall, di restart lagi aja. Oke? Sampai sini jelas nggak ya? Masih bisa diterusin atau enggak? Atau saya baca chat dulu? Sudah download Kang, cuma ini dia nggak kayak ekstrak gitu. Habis di ekstrak isinya nggak ada file extension. Waduh.
Kalau cek padnya work gimana? Oke. Ya cara ceknya kita jalanin di text editor, jalan apa enggak. Download Chrome Driver aja di Google Chrome, Mas. Iya sih. Udah ya. Kita coba aman ya, mesinnya aman ya? Aman, aman, Pak. Aman. Nah, kita langsung lanjut gimana caranya mulai bikin scriptnya sebenarnya. Kita pastiin Selenium tadi udah keinstall ya. Terus kita mulai panggil. Kita, oh iya, untuk menjalani ini semua, kita perlu pastiin lagi kalau kita bisa setidaknya bisa basic bahasa pemrograman Python, ya. Tapi Bang, saya pemula nih, belum apa-apa. Nah, tadi udah dijelasin sama Mas Dendi ya. Jadi kita ada dari orang Cyber Indonesia kerja sama Progress, tadi ada bootcampnya ya. Jadi bisa pilih Python di situ. Gratis. Oke, yang mau belajar basic Python. Nah, tapi saya mau nyoba-nyoba dulu. Gak apa-apa kan Bang? Gak apa-apa, cuman bisa jadi ke depannya bakal agak ribet sedikit. Oke, jalan yang pertamanya gimana Bang? Oke, kita perlu import library Selenium-nya, kan tadi udah diinstal ya. Caranya gimana? Ketik aja from spasi Selenium. Nah, ini langsung ada nih Selenium spasi import kecil semua. Nah, kecilin dulu. Web driver kecil semua. Web driver from Selenium import lagi, import web driver. Oke? Slow. Biasa. Nah, ini udah. Selanjutnya kita ngapain? Kita bikin satu variabel. Apa ya? Driver deh. Kita bikin variabel. Nah, ini namanya variabel ya buat yang belum tahu. Kalau ada nama terus sama dengan, itu namanya variabel. Driver spasi sama dengan spasi web driver. Pastiin warnanya berubah. Biar si ini nih diwarnain dulu kursornya biar enak melihatnya. Oke. Ini web driver. Titik. Nah, kita tadi pakai apa? Pakai Chrome driver. Kalau kita pakai Chrome driver, kita perlu jalanin. Kita sebut si kelasnya, si Chrome. C-nya gede. Beda ya kalau yang kita tulis kita misalnya Chrome-nya kecil kayak gini, ini nggak bakal jalan. C-nya gede. C gede, H-R-O-M-E. Udah ketik. Chrome. Nah, sampai sini. Jangan lupa tutup buka kurung. Nah, di sini ada beberapa PC atau beberapa laptop yang butuh nyebutin executable path-nya atau si Chrome driver-nya ditaruh di mana Bang? Intinya mau begitu. Jadi, nggak apa-apa, saya jelasin. Executable path, executable underscore path sama dengan masukin path dari Chrome driver-nya. Chrome driver-nya tadi ditaruh di mana? Ditaruh di sini. Ini kan foldernya. C, Chrome driver yang 32, ini copy. Taruh di sini. Backslash Chrome driver. .exe. Nah, ada beberapa PC yang butuh disebutin executable path-nya. Tapi sebenarnya kalau saya nggak usah. Jadi kalau misalnya Bang nggak jalan nih, ini perlu diisi. Oke? Sebenarnya saya nggak usah. Nah, sekarang yang kita mau otomasi itu pasti pertama itu kita butuh namanya alamat webnya. Ya kan? Kita mau buka apa, diotomasiin. Masa kita nggak tahu alamatnya gitu kan? Tujuannya apa? Misal, kita ketik driver, titik,
kita mau buka sebuah alamat pakai browser. driver.get driver.get kurung buka tutup. Kita bikin kutip di sini, bisa kutip 1, bisa kutip 2. Ini bentuknya string, jadi si argumennya bentuknya string. Argumen itu apa, Bang? Ya, kita harus belajar lagi sih Python dasar. Driver.get stringnya apa? Alamat lengkapnya. Misalnya kita mau buka apa? Kita buka Google. Ini standar banget sih, tapi nggak apa-apa. Ini ya, https nah, setelah ini udah kita bisa langsung jalanin. Ini close dulu, biar rapi. Oke, ini kita run. Kita lihat, nah, buka kan? Dia buka Google. Wah, Bang, kalau yang bot yang oranye itu gimana? Itu juga bisa. Alamatnya kita ganti aja jadi https://sioran.com gitu kan. Itu bisa. Jadi awal mulanya tuh begini. Gitu. Apalagi? Ini sebenarnya udah sih sampai sini, otomasi itu sebenarnya sampai sini udah teman-teman udah bisa. Berarti kalau udah bisa tadi ngebuka Google secara otomatis pakai script ini, itu udah bisa web otomasi dasarnya. Kayak gitu. Orangsiber.com. Oh, oke, siap. Oke. Bisa nggak ya? Oke. Siap. Coba ya. Coba nih. Maaf loh. Mas Dendi, maaf loh. Ini saya otomasi nggak apa-apa ya. Nah. Wah, bisa. Oke, tuh langsung ada iklannya. Jadi gitu. Nah, tapi Bang, itu ada error apa enggak sih? Kan ada dev to listening on WS bla 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 bla. Ini buat pemula cuekin aja. Swear, ini bukan nggak guna sih. Nggak ngefek kok. Otomasi tetap jalan. Cuman ya command line-nya jadi agak penuh aja gitu. Tapi otomasi tetap jalan. Kayak gitu. Bang, itu kok setengah doang ya? Oh, mau digedein? Bisa. Nah, untuk perintah dari Selenium ini sendiri, sebenarnya di dokumentasinya itu ada. Kalau misalnya kita lihat di misalnya, kita buka Selenium Python. Cari aja sini. Wow. Ini ada nih. selenium-python.readthedocs.io. Ini ada, ini dokumentasi untuk Seleniumnya. Oke. Ini kan tadi pip install Selenium segala macam. Getting started mana? Nah, ini dia. Tuh. Kan ada. Kita mau ngapain nih? Misalnya mau, biasanya sih saya guna kalau lagi belajar Selenium, saya pakai alamat ini, demokie.com. Kenapa? Soalnya ada beberapa hal yang bisa kita pelajarin. Maaf. Misalnya, ini kan bukan demokie. Kita buka misalnya elemen, nah, textbook. Nah, ini kita bisa masukin teks, bisa ngeklik tombol. Ini bisa belajar sebenarnya di sini. Oke, jadi misal ya, kita
Aku bakal demoin agak lebih jauh sih. Nggak apa ya? Lanjut Bang, lanjut. Lanjut ya? Oke. Nggak apa. Biar nggak penasaran. Misalnya kita buka tadi alamatnya ini, demokie.com/textbox. Jadi kita buka alamat web yang ini, terus kita mau input ini, terus klik submit, misal kayak gitu. Kita mau auto-in kayak gitu ya. Nah, caranya gimana Bang? Caranya, nah ini get-nya udah, habis get, berarti kan dia buka alamatnya. Misal Bang, layar tadi setengah, bisa di fullin nggak? Bisa. Driver.maximize window. Oke, ini layarnya bakal jadi gede. Jangan lupa buka tutup kurung kayak gitu. Selanjutnya, Bang, habis itu mau apa lagi? Mau input teks. Input teks di mana? Di full name, misalnya sini ya. Nah, kalau input teks itu gimana? Kita harus cari elemen dari si teks ini. Elemennya nyarinya gimana, Bang? Ini dia. Sebenarnya penjelasan elemen tuh panjang banget, tapi kalau mau yang aku bakal demoin sedikit aja sih. Tapi kalau yang mau belajar banget bisa baca dokumentasinya atau cek aja YouTube-nya Ide Jongkok. Oke? Siap. Karena situ ada videonya. Nanti aku bakal jelasin panjang deh. Oke. Kita harus cek dulu elemen-elemennya. Jadi gimana cara ngecek elemennya, Bang? Nah, ini ada textbox. Si browser itu sebenarnya ngasih jalan nih supaya kita nemuin elemen dari webnya. Nah, ini tinggal klik inspect. Beres. Klik kanan, inspect. Nanti sebelah kanan bakal muncul nih tuh. Ada input. Nah, kan tuh kan ID, username. Nah, untuk locating elemen sendiri sebenarnya banyak metodenya. Ada by ID, by class name, by text, link text, by CSS selector, ada by expat. Banyak. Buat teman-teman tinggal baca dokumentasinya di Selenium ada, atau cek video saya aja. Nah, ini misalnya ini ID-nya ada. Kita copy aja ID-nya. Nah, kita balik ke sini. Find element by ID. Klik. Buka kurung. Masukin argumennya username. Karena tadi ininya username. ID username. Oke. Nah, dia itu kan bentuknya text box. Text box itu bisa diisi. Tinggal tulis di sini send underscore keys. Send keys ya kok nggak salah. Nggak salah benar sih. Misal, ini string lagi, bisa kutip 1 atau 2. Misal, orang siber, misal gitu kan username. Udah. Nih, kita coba jalanin dulu ya. Kita coba jalanin dulu. Perlu di save nggak? Perlu. Nggak mau di save juga nggak apa-apa, langsung running bisa. Oke, ini kita close. Kita kan berhasil nggak? Buka alamatnya. Ke maximize, dia bakal ngetik orang siber. Gitu. Oke? Sampai sini? Link YouTube Bang nanti. Untuk bawah-bawahnya sama juga, tinggal klik kanan, inspect, alamatnya apa, elemennya apa, kita cek lagi. Itu kan ini ID-nya, user email. Yang ini apa nih? Inspect, ID-nya, current address. Oke, kita tanggung, selesain aja lah gitu kan. Ini aku copy. Ini apa tadi? Email? Apa email tadi? User email? Oke. Paste sini, username, user email, emailnya misalnya misal gitu ya. Apa? sdf@orangsiber.com misal.
Bisa. Terus user email, salah. Kita copy lagi. Apalagi nih? Alamat, dia current address, ID-nya current address, oke. Alamat rumah, misal. Apalagi? Yang bawah ya. Satu kolom lagi. Permanent address. Wow. ID, permanent address, copy. Gampang kan, tinggal copy paste doang. Alamat rumah permanen. Berarti kalau yang atas nih, alamat rumah kontrak. Oke, yang satu kontrak, satu permanen. Ya, buat bedain. Nah, terus, Untung bukan alamat palsu, Bang. iya, untung bukan alamat palsu. Ini ada button nih, ada button. Kalau button itu dia itu diklik ya. Kita inspect. Di sini ada button ID submit. Oke, berarti ID-nya submit. Oke, driver find element by ID. Oke, salah. No. Oke, submit. Nah, karena dia button, kalau tadi textbox di send keys, kalau button diapain? Diklik lah, Bang. Iya, diklik. Ini argumennya biarin kosong aja. Oke? Seharusnya ini udah jalan sih. Kita coba run. Nah, selesai kan? Napas aja belum selesai tuh tadi, tapi dia udah selesai. Ya, full name-nya, emailnya apa, kalian address-nya, permanent address, dia klik submit, datanya muncul di sini. Gitu. Wah, berarti kalau yang e-commerce tuh kayak gitu juga ya. Sederhananya seperti ini. Gitu. Pantesan kalah ya di flash sale. Orang napas saja belum selesai, dia udah selesai. Oke, nah, tapi sebenarnya Selenium itu ada antinya sebenarnya, atau ada penanggulangannya untuk nalangin orang-orang yang pakai script untuk masuk ke sebuah web atau apa. Itu sebenarnya ada untuk para business owner nih yang punya website e-commerce baru bikin atau segala macam. Cara ngehindarin orang-orang pakai bikin bot kayak gini gimana sih? Sebenarnya ada beberapa hal. Aku kasih tahu dikit, tapi ini rahasia kita aja ya. Ini rahasia kita aja. Jadi sebenarnya Selenium itu dia kan bot. Cara menangkalnya adalah pakai anti-bot. Anti-botnya itu apa? Teman-teman pernah dengar yang namanya CAPTCHA nggak? CAPTCHA, CAPTCHA, singkatan panjang banget itu. Jadi biasanya kita bentuknya itu gambarnya itu kita tebak, misalnya gambar sepeda atau gambar apa. Nah, CAPTCHA itu sebenarnya untuk anti-bot. Jadi buat ngehindarin orang-orang yang masuk kayak kita tadi tuh, masuk ke sebuah website, terus masukin input segala macam, harus ada CAPTCHA. Kalau ada CAPTCHA, Selenium itu butuh waktu. Bukan butuh waktu sih, malah CAPTCHA itu dia bentuknya kan image ya. Image yang cuma manusia nih, sebenarnya yang cuma manusia yang bisa baca image itu. Si Selenium atau script lain nggak bisa. Sebenarnya sih ada bisa, cuman butuh waktu panjang untuk buat masuk ke baca teksnya atau baca gambarnya. Itu butuh waktu panjang. Nah, waktu yang panjang itu kan juga ngehalau bot atau automation ini untuk masuk secara otomatis ke sistem atau ke websitenya. Salah satunya adalah dengan masang CAPTCHA.
gitu. Sebenarnya demo key ini ada captanya. Contoh dia ada captanya di mana ya? Kayak pernah waktu itu saya live terus ketemu capta, ngeselin sih. Itu ngeselin banget sumpah. Kalau nggak salah di sini deh. Kalau nggak salah. Oh, kalau nggak salah di sini dia. Di new user kalau nggak salah. Tuh, nih I am not robot. I am not a robot. Ray Capta. Ini punya Google nih. Ini kan kalau misalnya, wah itu bisa bang di auto, bisa. Tuh, tebak tuh gambar. Iya bisa, kita bikin skripnya lagi, dia baca pakai OpenCV atau segala macam, itu lama banget bikinnya. Gitu. Nggak sebanding dengan usaha yang kita bikin auto ini buat masuk ke itu cuma buat nyelesain sabtanya doang. Ini kan kita harus pilih dulu yang mana hidran gitu kan. Dan ini ngabisin waktu kita. Jadi kan kalau automasi kan maunya cepet ya. Kan ini udah ngehambat nih. Ini udah berapa detik buat loadingnya aja lama banget. Nah itu selain capta, yang kedua loading time dari elemennya. Loading time dari elemen dari website itu dibikin nggak seragam atau dibikin agak lebih lambat sehingga si Selenium ini nggak bisa ngeprediksi elemennya muncul itu kapan. Itu dua cara buat ngehindarin namanya bot kayak gitu. Terus cara lain ada lagi nggak bang? Ada. Kalau pembayaran ya, kalau kita beli sesuatu biasanya ada suka verifikasi gitu kan. Kita diverifikasi ke entah itu ke email, entah itu ke SMS atau ke WhatsApp. Nah, itu dia verifikasi yang Selenium nggak bisa baca. Harus baca dulu, buka dulu email atau buka dulu SMS di handphone, terus baca oh kodenya apa, terus diinput lagi. Nah, itu Selenium ada kelemahan di situ. Karena dia keluar dari sistem browser yang ada di sini. Itu Selenium bakal nyerah. Oh, berarti bang kalau misalnya pas kita lagi testing, itu terus muncul capta, gimana? Nah, kalau testing, jatuhnya ini beda lagi. Karena kalau setahu saya sewaktu testing ya, sistem capta ini dihapus dulu. Nggak mungkin dong kita mau testing, tapi ada captanya. Waduh, kita mau secara otomasi, tapi kok ada anti otomasinya. Kayak gitu. Biasanya kita janjian dulu sama developer, bang, ini kan mau tes otomasi nih, jadi tolong tuh faktor authentication-nya tolong dimatiin atau captanya tolong di disable dulu atau gimana. Itu karena keperluannya untuk testing. Gitu. Kalau untuk keperluannya yang lain-lain, ya siap-siap aja kalau ketemu capta atau ketemu tuh step verification kayak gitu. Nah, nggak semua user ada captanya. Biasanya user baru ada captanya. Ya, betul. User baru biasanya ada captanya. Tapi biasanya kalau di Selenium, kita buka web browser, dia bakal masuk ke session baru atau ya user baru. Pasti captanya muncul. Di orang nggak ada. Di orang nggak ada. Mas, bisa tolong kasih contoh nggak? Biasanya case-case-nya apa aja? Banyak case-case-nya. Banyak banget case-case-nya. Nanti deh dijelasin. Kalau waktunya panjang, ini waktunya udah mau habis. Oke, jadi kayaknya segitu dulu, sekilas dulu. Udah sejam juga, udah sejam lewat ya. Ngejelasin ini doang, ngomongin Selenium doang. Buat teman-teman yang mau nanya-nanya, bisa cek Instagram aku di sini. Atau kalau yang mau belajar lanjut Selenium Python itu gimana, cek YouTube aku di youtube.com/irijongkok. Atau kalau mau interaksi sama kita, bisa di Telegram. Ya teman-teman pasti udah masuk ke Telegram grup ini kan, PyAutoID, buat yang mau nanya-nanya teknis tentang Selenium Python. Atau kalau mau kepoin saya itu yang mana gitu di dunia nyata gitu, cek aja di LinkedIn. Ini alamat LinkedIn. Nah,
Terus karena tadi ini kan kita butuh kalau untuk belajar Selenium Python ini ya kita butuh belajar dasar Python ya. Lagi-lagi saya jelasin di sini. Coba kalau yang belum tahu Python itu apa, belum tahu basic atau apa, coba cek di bootcamp bootcampnya orang siber sama Proget ya. Ini gratis kan ya? Gratis ya? Ya, betul Mas, gratis Mas. Gratis. Jadi itu nggak cuma Python doang tuh, ada HTML, CSS, JavaScript, SQL, Node.js. Silakan masuk ke Proget. Saya pernah belajar di Proget soalnya. Itu enak banget. Bukan karena sponsor ya, tapi emang benar enak banget. Aku juga pernah bahas di salah satu video sih. Kalau mau belajar gratis, silakan di sini. Gitu. Kalau mau lanjut belajar Selenium, silakan cek YouTube saya atau cek grup kita PyAuto ID. Oke. Kayaknya dari saya segitu aja dulu untuk hari ini. Gimana, Bang Erza? Oke Bang, terima kasih Bang sebelumnya Bang. Nah, mungkin ini kita mulai masuk ke sesi tanya jawab, cuman mungkin dibatasin untuk 5 pertanyaan aja ya. Oke. Nah, mungkin untuk teman-teman yang mau nanya bisa di chat, nanti kita pilih pertanyaan-pertanyaan yang bagus untuk dijawab. Oke. Untuk open mic bisa apa sih? Request aja nanti. Kalau ada yang mau open mic ya. Oh, stand up. Open mic stand up. Nah, Bang, ada yang nanya nih Bang dari Mbak Friska. Nah, bedanya Selenium dengan testing-testing yang lain apa sih Bang? Apa keunggulannya dibanding automation yang lainnya kayak Catalan dan lainnya gitu? Lalu untuk bahasanya kan di sini pakai Python. Ada perbedaan nggak sih kalau pakai bahasa lain, misal pakai Java atau JavaScript atau apa gitu? Monggo dijawab Bang. Oke, kalau Selenium itu base-nya itu bahasanya macam-macam. Kan tadi dijelasin ada yang pakai Java, ada yang pakai JavaScript, ada yang pakai Python, ada yang pakai Ruby. Dulu malah ada yang pakai kayaknya PHP sempat ada sih Selenium, tapi kayak Selenium RC. Itu bedanya ya dari script-nya jelas beda. Kalau Python pakai script Python. Terus dari segi IDE-nya juga beda. Mungkin kalau VS Code bisa macam-macam ya, tinggal di setting di environment-nya aja gitu kan. Tapi dari segi waktu eksekusinya juga beda. Python biasanya relatif lebih cepat. Relatif lebih cepat. Gitu. Karena kalau Java script-nya juga panjang kan. Misalnya untuk buka 1 sampai driver get aja itu Java butuh beberapa line. Kayak gitu. Itu sih sebenarnya perbedaannya. Tapi kalau penggunaannya ya karena Selenium bisa banyak bahasa, itu bisa. Cuman script-nya aja beda. Seperti itu. Oke, terima kasih Bang jawabannya. Nah, ini ada lagi mungkin dari Mas Satria mau open mic mungkin ya? Ya, oke. Oke, silakan Mas. Oke. Ya, saya pertanyaannya hampir sama seperti yang ditanyakan tadi sih. Kalau misalnya kita automation kan di Python itu sebenarnya ada library kayak request sama beautiful soup gitu kan, dia bisa PS4 gitu kan ya. Nah, kalau misalnya kita bandingkan antara Selenium dengan Bishop ini kayak gimana? Apa ada perbedaan atau mungkin ada kelebihan yang bisa dilakukan oleh Selenium yang nggak bisa dilakukan oleh request dan Bishop tadi? Kan kalau kita lihat kan si Selenium sebenarnya dia kayak mengemulasikan kegiatan di dalam browser kan ya. Jadi ada ngisi text field, terus ngeklik button dan sebagainya. Nah, itu gimana kalau komparasi dengan kalau tadi kan pertanyaan sebelumnya kan komparasi dengan tools automation yang lain gitu, tools kayak misalnya Selenium dibandingkan dengan apa gitu. Nah, kalau misalnya kita lebih ke level request response gitu atau mungkin kayak request dan Bishop itu gimana perbandingannya? Tadi sih. Oke. Jadi tadi ada library ya. Library Python kan banyak. Ada tadi request. Ini ya tulisannya ya, request. Ya. Ada lib satu lagi beautiful soup.
Kalau kita biasa ngetiknya itu BS4. Iya. Nah, ini ada Selenium. Nah, request biasanya kita pakai kalau untuk request itu dia nge-get-nya itu nge-get bentuknya API. Jadi sebenarnya yang diambil sama dia si request ini bisa API-nya atau bisa si datanya. Data yang ada di dalam webnya itu. BS4 juga sama. Nah, request sama BS4 ini biasanya dia peruntukannya bukan otomasi bukan mengemulasi kegiatan di web browser, tapi dia lebih narik data atau kita biasa sebutnya itu web scraping. Nah, Selenium juga bisa, web scraping bisa. Tinggal dibikin headless aja dia bisa web scraping. Nah, tapi kalau untuk request sama BS4, kalau misalnya kita mau nginput form ini terus ngeklik ini, ngebuka itu, request sama BS4 ini nggak bisa. Gitu. Request bisa, tapi dia bentuknya itu dia bakal nembak ke API-nya. Bukan mengemulator atau menjalankan seperti halnya orang buka browser kayak gitu. Tapi dia lebih nembak ke API-nya. Tapi kalau Selenium, dia bakal ngajalanin berdasarkan ngeklik ini, nginput seperti ini segala macam. Seperti halnya manusia ngelakuin masuk ke sebuah website. Gitu, Bang, ceritanya. Oke? Oke. Nah, berarti kalau dalam case-nya buat flash sale nih, lebih baik pakai yang mana nih? Selenium atau request response? Request BS4. Wah, apa nih? Kalau misalnya kita balap-balapan cepat-cepat kan lebih kayaknya tetap aja kan kalau misalnya pakai kalau pakai Selenium kita harus klik-klik gitu kan dibandingkan dengan ini. Aha. Ada trik tertentu apa nggak biar kita itu bisa setidaknya itu lebih cepat atau mungkin setara dengan langsung kirim request gitu? Waduh, kalau saya jawab gawat, saya bakal diomelin sama teman-teman saya yang di Oren. Justru itu ya. Justru itu inti dari ini kan hari ini. Saya nggak ngajarin ini untuk bikin bot sebenarnya ya. Tapi yang jelas kalau mau lebih cepat, request itu lebih cepat sebenarnya. Tapi kita harus tahu alamat IP URL HTTP respon dari API-nya itu apa. Kan itu kita nggak sembarangan bisa tahu. Kayak gitu. Semoga aman jawabannya. Tapi ya itu. Ya, sebenarnya request lebih cepat. Asal tahu HTTP responnya itu alamatnya secara lengkapnya apa, payload yang diisi itu apa. Gitu. Oke? Oke. Semoga aman jawabannya. Oke, siap. Terima kasih, Ada lagi. Oke, terima kasih ya. Ya, Bang Ulu juga. Ada lagi nih, Bang. 3 lagi mungkin ya. Apa yang mana ya? Kalau Selenium itu bisa nggak sih dibuat untuk API automation testing, Bang? Ini dari Mas apa ya? Hilang tadi, dari Mas Fadil Iskumo. Oke. Untuk API maksudnya testing. Ini mungkin konteksnya lebih ke testing kali ya. Kalau konteksnya testing itu tadi pakai bukan Selenium ya, tapi pakai libnya itu request. Kalau di sini nih import request. Kita import namanya request. Request pakai S. Nah, kalau misalnya di ininya, di command prompt-nya, itu request. Pip install request.
Ada? Nih ya. Pip install request. Pakai ini. Itu untuk API test. Nanti kita masukin get-nya apa, nanti responnya apa. Seperti itu. Pakai Selenium, enggak deh. Bagusan pakai request. Oke, terima kasih Bang jawabannya. Ini ada pertanyaan Oke. lagi dari Mas siapa nih? Irman ya. Untuk Selenium bisa nggak sih digunakan untuk aplikasi mobile, Android atau iOS? Oke, kalau untuk mobile, maksudnya mengotomasi secara mobile ya. Mungkin Yang ya. dipakai itu bukan Selenium, tapi namanya Appium. Teman-teman bisa cek di sini, cari namanya Appium. Tapi sebenarnya si Selenium kita butuhin juga. Nih, Appium. Automation for Apps. Jadi yang diinstal nantinya Python, terus Selenium, terus masuk ke NVM, install namanya Appium. Dia bakal buka web server sendiri, nanti colok lagi handphonenya, atau kita mau pakai Android emulator di Android Studio, kita bisa pakai Appium namanya. Oke? Oke. Install Appium. Berarti beda library Bang ya? Beda library. Kita butuh tambahan. Tapi library sama namanya bahasanya, Appium. bahasa Python juga ya? Bahasa Python juga bisa. Seperti itu. Terima kasih Bang. Ini satu lagi mungkin pertanyaan ya dari Muhammad Oke. Febrian nih. Bang mau Mhm. nanya terkait CI/CD pipeline automation apa ya? Oh, waduh, nanya CIC deh nih. Oke, kalau CI/CD itu sebenarnya dia kan continue apa sih? Integration continue development ya. Jadi sebenarnya kayak kita punya test script nih. Kita mau jalanin itu berulang. Kalau misalnya ada perubahan di build production-nya atau di build apa namanya testingnya, di build yang mau ditesnya itu ada perubahan atau ada update, jadi tinggal jalanin CI/CD-nya aja, itu testingnya tetap berjalan. Misalnya ada penambahan dari test script-nya juga itu bisa berjalan. Biasanya kalau orang-orang tuh pakai yang gratis namanya Jenkins ya kalau nggak salah. Jenkins. Yang gambar bapak-bapak nih bawa ini nih. Ini bapak-bapak bawa selampe. Jadi coba baca aja nanti ada di sini dia buka server Jenkins-nya sendiri, atau kalau emang mau bikin pakai Docker bisa jalanin lewat Docker, atau kalau misalnya bisa pakai Kubernetes bisa untuk jalanin CI/CD-nya. Yang jelas kita untuk bisa CI/CD itu standarnya harus ngerti version control system VCS. Ya, itu berbau namanya Git, terus bisa kita taruh di GitHub atau di GitLab. Terus kita masih ngerti scaling, pakai Docker atau apa. Itu. Penjelasannya jauh lagi tuh. Untuk dasar, untuk testing sebenarnya ya. Ini jatuhnya untuk software testing. Automation software testing. Gitu. Oke, mungkin. Terima kasih Bang Uno ya. Mungkin teman-teman Lagi. kita cukupkan mungkin untuk pertanyaannya. Mohon maaf ya kalau ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum bisa kejawab atau kelewatan, mungkin bisa ditanyakan ke grup kita di Telegram itu, P-Auto-ID. Nah, jadi tadi selain ini banyak kegunaannya ya, selain untuk testing, untuk web scraping juga, dan untuk bot dan lain-lain sebagainya. Nah, intinya tetap sih gunain ilmu-ilmu yang kita punya itu untuk kebaikan sih. Jangan untuk kejahatan ya. Percaya deh kalau misalnya kita punya ilmu tapi digunakan untuk kejahatan, mungkin apa ya, cepat hilang gitu ilmunya. Nggak paten lah bahasanya. Oke, oh ya tadi mungkin untuk teman-teman yang masih awam dengan Python tapi penasaran gitu kan, bisa ikut bootcamp dari orang Siber itu yang kerjasama sama Proget. Ya, dia itu pendaftaran dari tanggal 25 Juni sampai 10 Juli. Ya, masih ada waktu sekitar seminggu lagi lah buat daftar, gratis loh itu. Bisa ambil kelas Python atau kelas-kelas yang lain yang ada di situ.
Oke, apa lagi? Udah mungkin ya? Oh ya, Siap. ya. Terima kasih mungkin buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir di Autobinar ini, dan juga kepada Bang Uno dan Mas Dendi serta tim Orang Siber Indonesia yang telah membantu mensupport acara ini ya. Untuk mungkin pertanyaan yang sifatnya teknikal bisa join tanya di grup kita. Kita nggak bahas soal Selenium aja, tapi nanti juga kita akan bahas Appium dan lain-lain. Nah, karena automation itu banyak, bukan cuma web kan, ada juga mobile, ada desktop, ada ya macam-macam lah gitu. Nanti mungkin di lain kesempatan kita coba bahas satu-satu kalau ada waktu dan kesempatan insya Allah. Oke, mungkin sekian dari kami tim Payauta ID dan tim Orang Siber. Terima kasih semuanya telah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Selamat malam mingguan. Selamat malam. Yo, terima kasih semuanya ya. Yo. Dadah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.